Jam 11 malam, apartemen udah mulai benar-benar sepi. Penghuni yang biasa pulang larut juga udah masuk semua. Lift jarang bunyi, CCTV menunjukkan lorong-lorong kosong. Hanya ada 1-2 penghuni yang masih nongkrong di lobi kafe bawah. Saya mulai patroli, bawa senter, jalan pelan di lorong, tapi baru sebentar jalan, telinga saya menangkap sesuatu. Suara ketukan besi. Tok, tok, tok. Berirama, seperti orang lagi mukul-mukul pipa atau besi dengan palu. Saya berhenti, mencoba memastikan arah suara itu. Ternyata dari lantai di atas saya. Jantung saya mulai deg-degan. Tapi saya tetap naik, penasaran. Begitu sampai, lorong kosong. Gak ada apa-apa. Lampu lorong agak redup, bunyinya kadang berdesis kayak lampu neon mau mati. Suara ketukan itu hilang. Saya tarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin suara perbaikan saluran air kali. Saya meyakinkan diri, tapi jam segini, siapa yang perbaikan? Belum selesai rasa merinding itu, telinga saya kembali menangkap suara lain. Kali ini, bukan ketukan, tapi suara orang bicara. Samar, seperti beberapa orang lagi ngobrol pelan. Saya samperin, senter saya arahkan ke ujung lorong, tapi kosong. Padahal jelas banget tadi ada suara orang ngobrol. Assalamualaikum, halo Sobat Lemari Tua, balik lagi bareng saya Putra di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Coba kalian komen, jam berapa kalian nonton video ini? Dan dari mana saja asalnya? Dan ya, seperti biasa, malam ini aku mau bawain sebuah cerita horor yang bisa saja bikin kalian merinding atau malah overthinking. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalau teman-teman suka dengan cerita horor kayak gini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya aku makin semangat bawain cerita-cerita horor buat nemenin malam kalian. Dan buat kalian yang ingin sharing, boleh banget kirim ceritanya ke alamat email yang sudah tercantum di kolom deskripsi ya. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Nama saya Arif, umur saya 32 tahun. Beberapa waktu lalu, saya dapat pekerjaan baru sebagai satpam malam di sebuah apartemen mewah di pinggiran kota. Sebenarnya kalau dibilang mewah, ya memang gedungnya tinggi, modern, dan penuh lampu-lampu terang. Tapi anehnya, meski bangunannya baru, atmosfernya tuh terasa asing. Kayak ada hawa dingin yang nempel di tiap sudut lorongnya. Awal saya masuk kerja, manajer keamanan apartemen sempat kasih briefing. Katanya, tugasmu simpel aja Rif, jaga malam, keliling patroli tiap 2 jam sekali, pastiin CCTV aman, kalau ada laporan penghuni, langsung catat dan tindak. Saya angguk-angguk aja. Jujur, saya pikir kerjaan satpam malam tuh gampang. Duduk di pos, sesekali keliling, udah. Tapi ternyata malam pertama itu bikin saya sadar. Ada hal-hal yang gak semua orang mau ceritain. Malam pertama saya jaga, suasana apartemen bener-bener sepi. Di luar, lampu jalan kelihatan redup. Sesekali ada suara kendaraan lewat. Tapi di dalam, berbeda. Lorong apartemen terasa panjang, sunyi, cuma ada suara dengungan AC sentral. Lift sesekali bunyi ting, tapi kosong. Dan tiap kali saya jalan patroli, langkah kaki saya sendiri bergema. Rasanya kayak saya bukan cuma satu-satunya orang di situ, tapi jelas-jelas saya sendirian. Satu hal yang bikin saya agak merinding adalah ketika senior satpam, Bang Jaka namanya, sempat nyeletuk waktu saya mulai shift. Dia bilang, kalau jaga malam di sini, jangan terlalu penasaran kalau dengar suara aneh, Rif. Anggap aja itu suara pipa atau listrik. Saya ketawa kecil. Maksudnya gimana, Bang? Dia cuma senyum sambil ngisep rokok. Nanti juga
ngerti sendiri. Waktu itu saya nggak ambil pusing. Saya pikir itu cuma cara dia nakut-nakutin satpam baru. Sekitar jam 12 malam, saya mulai patroli. Bawa senter, jalan keliling dari lantai bawah sampai atas. Di awal sih biasa aja, ketemu penghuni yang baru pulang, saya sapa, mereka jawab sekilas. Tapi semakin malam, semakin sepi. Lantai-lantai atas yang unitnya belum terisi jadi tempat paling gak enak buat dilewati. Lampunya redup, udaranya dingin. Sampai akhirnya, pas saya naik ke lantai 15, saya dengar sesuatu. Suara samar-samar, kayak orang perempuan nangis. Pertama saya pikir itu suara TV penghuni. Tapi pas saya perhatiin lagi, arahnya datang dari tangga darurat. Saya berdiri di depan pintu tangga darurat itu. Suara tangisan makin jelas, lirih, tersengal. Jantung saya mulai deg-degan. Perasaan gak ada orang deh, batin saya. Saya coba buka pintu tangga darurat pelan-pelan. Begitu pintu kebuka, yang terdengar hanya suara angin dari bawah yang naik ke atas. Kosong, gelap. Suara tangisan itu hilang. Saya buru-buru tutup pintunya lagi, lalu jalan cepat balik ke lift. Dalam hati saya mikir, jangan-jangan cuma perasaan saya aja. Tapi anehnya, bulu kudut saya berdiri semua. Kayak ada yang ngawasin dari balik pintu tangga darurat itu. Kejadian itu bikin saya nggak tenang. Akhirnya saya balik ke pos jaga, duduk sambil liatin monitor CCTV. CCTV apartemen ini cukup banyak. Ada di tiap lorong, tangga darurat, bahkan di lobi lift. Saya liatin satu-satu sambil nyeruput kopi saset biar melek. Sekitar jam 1 lebih, tiba-tiba saya lihat di monitor lantai kosong. Kalau nggak salah lantai 12, ada bayangan lewat cepat. Bayangan kayak orang jalan buru-buru, rambutnya panjang. Saya kaget. Langsung zoom kameranya, tapi kosong. Lorong itu hening, gak ada siapa-siapa. Saya coba tenangin diri. Mungkin glitch kamera. Baru juga sehari kerja. Jangan mikir yang aneh-aneh deh. Tapi di saat yang sama, saya teringat ucapan Bang Jaka tadi sore. Jangan terlalu penasaran kalau dengar suara aneh. Besok paginya saya cerita ke Bang Jaka. Saya bilang semalam saya dengar suara perempuan nangis. Dia cuma ketawa kecil, lalu nyeletuk. Udah mulai ya? Saya heran. Maksudnya apa, Bang? Dia narik nafas panjang, terus jawab. Dulu, waktu apartemen ini dibangun, ada pekerja perempuan. Dia katanya punya masalah sama keluarganya. Suaminya kasar, hidupnya susah. Terus dia bunuh diri, lompat dari lantai atas. Katanya sih roh dia masih suka gentayangan di sini. Ada juga pekerja proyek yang sering kecelakaan. Makanya suka kedengeran suara orang kerja tengah malam. Tapi ya, anggap aja gosip, Rif. Kalau dipikirin malah bikin takut sendiri. Saya diam aja. Badan saya merinding. Ingat kejadian semalam, suara tangisan itu. Ingat juga bayangan yang sempat saya lihat di CCTV. Dan dari situ, saya mulai sadar. Kayaknya kerjaan satpam malam di apartemen ini nggak bakal sesimpel yang saya bayangin. Malam itu sebelum masuk shift lagi, saya sempat lihat ke arah gedung apartemen dari luar. Dari bawah, lampu-lampu di tiap jendela kelihatan indah. Tapi entah kenapa, ada satu jendela di lantai kosong yang terlihat gelap. Dan saya bisa bersumpah, sesaat ada bayangan perempuan berdiri di situ, menatap ke bawah.
Saya kepik sekali, bayangan itu hilang. Saya tarik nafas dalam-dalam. Ya Allah, semoga cuma perasaan saya. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu. Ini baru permulaan. Malam kedua saya jaga di apartemen itu terasa lebih berat. Entah kenapa, sejak abis maghrib aja hati saya udah gak tenang. Waktu berangkat kerja, motor saya melaju pelan di jalanan kota yang mulai sepi. Lampu jalan berderet, sesekali ada pedagang kaki lima yang lagi beres-beres. Saya ingat jelas, di dalam hati saya sempat berdoa. Ya Allah, kuatkan saya malam ini. Begitu sampai di pos satpam, Bang Jaka udah siap-siap pulang. Dia cengengesan. Rif, semoga malam ini lebih rame ya. Nada bicaranya itu kayak ada sindiran. Saya senyum kecut, pura-pura gak paham. Jam 11 malam, apartemen udah mulai benar-benar sepi. Penghuni yang biasa pulang larut juga udah masuk semua. Lift jarang bunyi, CCTV menunjukkan lorong-lorong kosong. Hanya ada 1-2 penghuni yang masih nongkrong di lobi kafe bawah. Saya mulai patroli, bawa senter, jalan pelan di lorong, tapi baru sebentar jalan, telinga saya menangkap sesuatu. Suara ketukan besi. Tok, tok, tok. Berirama, seperti orang lagi mukul-mukul pipa atau besi dengan palu. Saya berhenti, mencoba memastikan arah suara itu. Ternyata dari lantai di atas saya. Jantung saya mulai deg-degan. Tapi saya tetap naik, penasaran. Begitu sampai, lorong kosong. Gak ada apa-apa. Lampu lorong agak redup, bunyinya kadang berdesis kayak lampu neon mau mati. Suara ketukan itu hilang. Saya tarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin suara perbaikan saluran air kali. Saya meyakinkan diri, tapi jam segini, siapa yang perbaikan? Belum selesai rasa merinding itu, telinga saya kembali menangkap suara lain. Kali ini, bukan ketukan, tapi suara orang bicara. Samar, seperti beberapa orang lagi ngobrol pelan. Saya samperin, senter saya arahkan ke ujung lorong, tapi kosong. Padahal jelas banget tadi ada suara orang ngobrol. Lalu terdengar lagi, kering! Suara besi jatuh menghantam lantai. Nyaring, bikin saya kaget sampai hampir jatuh senter saya. Saya lari kecil ke arah suara itu. Sampai di sana, kosong. Gak ada apa-apa. Lorong bersih. Bahkan di lantai gak ada satupun benda. Saya mulai merasa ada yang benar-benar aneh di apartemen ini. Ketika saya balik turun, saya ketemu sama salah satu cleaning service yang kerja shift malam. Namanya Pak Darto. Orangnya udah agak tua, rambutnya beruban. Dia lagi dorong troli pel lantai. Saya sapa, Pak, tadi dengar suara aneh nggak? Kayak orang mukul besi sama barang jatuh. Pak Darto cuma senyum tipis. Mas baru ya, biasain aja. Di sini emang gitu. Saya makin penasaran. Maksudnya gimana, Pak? Dia berhenti ngepel, lalu menatap saya agak serius. Saran saya, kalau patroli, jangan ke lantai 12 sendirian. Banyak yang bilang itu lantai paling angker. Orang-orang proyek dulu banyak celaka di situ. Dan ada satu yang gak bisa dilupain. Perempuan yang, ya, Mas pasti udah dengar ceritanya. Saya terdiam. Bulu kuduk saya langsung berdiri. Pak Darto melanjutkan. Kalau dengar suara-suara, cukup jalan aja. Jangan ditanggapi. Jangan cari-cari sumbernya. Saya ngangguk, meski dalam hati masih banyak pertanyaan. Malam itu saya balik ke pos jaga dengan perasaan gak enak. Saya liatin monitor CCTV lagi. Dan disitulah sesuatu yang bikin jantung saya hampir copot terjadi. Di layar kamera lantai 12, saya melihat bayangan perempuan melintas cepat di depan pintu lift. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh. Bayangan itu jelas banget, gak mungkin salah lihat.
Saya langsung zoom kamera, tapi seperti biasa, kosong. Lorong itu hening. Saya coba tenangkan diri, tapi baru beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras dari arah luar gedung. Suara perempuan menjerit panjang diikuti bunyi dung keras, seperti sesuatu jatuh menghantam tanah. Saya langsung berdiri, lari ke pintu keluar pos jaga, menoleh ke arah halaman apartemen. Gelap, sepi, gak ada apa-apa. Tapi saya tahu, saya benar-benar dengar itu. Suara teriakan perempuan jatuh. Saya balik ke pos jaga dengan tangan gemetar. Saya coba berdoa dalam hati, tapi pikiran saya kacau. Mengapa suara-suara itu nyata banget? Malam itu hampir gak tenang sama sekali. Saya cuma duduk di pos jaga, sesekali menoleh ke CCTV, rasanya mata saya dipaksa tetap melek, padahal badan lelah. Dan sebelum shift selesai, sesuatu bikin bulu kuduk saya berdiri lagi. Di salah satu monitor CCTV, tiba-tiba di lantai kosong, terlihat pintu tangga darurat kebuka sedikit, lalu menutup sendiri. Padahal nggak ada orang lewat. Saya merinding sekujur tubuh. Dalam hati, saya cuma bisa berkata, "Ya Allah, apa yang sebenarnya ada di tempat ini?" Begitulah malam kedua saya sebagai satpam di apartemen itu. Dan jujur, sejak malam itu, saya mulai benar-benar takut. Saya sadar, cerita tentang perempuan yang bunuh diri itu bukan sekedar gosip. Ada sesuatu, ada seseorang yang masih belum tenang di gedung ini. Dan saya tahu, malam-malam berikutnya pasti akan jauh lebih menyeramkan. Malam ketiga saya jaga, jujur, saya sudah mulai was-was. Pikiran saya terus teringat suara-suara aneh malam sebelumnya. Apalagi teriakan perempuan yang jatuh itu, masih jelas banget terngiang di telinga saya. Rasanya seolah saya benar-benar ada di lokasi kejadian bunuh diri itu. Tapi ya, namanya kerja, saya nggak bisa nolak. Satpam shift malam itu memang harus ada. Jadi saya berangkat kerja dengan hati yang campur aduk, antara takut, penasaran, dan gak bisa ngelak. Seperti biasa malam masih sepi. Bang Jaka yang shift sore pamit pulang dengan wajah santai. Saya duduk di pos jaga mencoba mengalihkan pikiran dengan main HP sebentar. Tapi setiap kali saya melirik ke monitor CCTV, ada rasa nggak nyaman yang nggak bisa saya jelasin. Sekitar jam 12:30 malam, saya mulai patroli. Kali ini saya sengaja bawa senter yang lebih besar. Buat jaga-jaga kalau ada apa-apa, batin saya. Lorong-lorong apartemen terlihat biasa, tapi atmosfernya aneh. Hawa dingin menusuk, padahal AC di lorong biasanya nggak sedingin ini. Saya turun naik lewat lift, mengecek tiap lantai. Sampai akhirnya saya tiba di lantai 12. Begitu pintu lift terbuka, hawa dingin langsung terasa lebih pekat. Lampu lorong redup, beberapa bahkan berkedip-kedip. Dan disinilah saya mulai mendengar sesuatu. Suara orang bicara. Kali ini jelas banget. Seperti suara beberapa pria lagi ngobrol, bercanda, lalu terdengar suara palu memukul besi. Tok, tok, tok. Disusul teriakan samar, "Awas jatuh!" Saya terdiam di depan lift, jantung berdegup kencang. Suara tukang lagi? Batin saya. Tapi mana ada tukang kerja jam segini di lantai kosong pula? Saya melangkah pelan, senter saya arahkan ke lorong. Suara itu masih terdengar, tapi anehnya nggak ada satupun orang di sana. Kosong. Hanya lorong panjang dengan pintu-pintu unit yang masih tersegel. Saya coba kuatkan diri. Udahlah, sekalian aja dicek, gumam saya. Saya jalan ke ujung lorong. Begitu sampai di depan pintu tangga darurat, suara samar itu berhenti. Sunyi total. Saya pegang gagang pintu, lalu perlahan membukanya. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyergap. Tangga darurat itu gelap, hanya cahaya lampu redup dari bawah yang menyinari sedikit. Dan disinilah
saya melihat sesuatu. Di sudut tangga, ada sosok perempuan duduk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya compang-camping, lusuh. Dia membungkuk. Kedua tangannya menutupi wajah. Bahunya berguncang, seperti orang menangis. Saya langsung kaku. Senter di tangan saya bergetar. Saya pengen balik, tapi kaki saya seakan gak bisa digerakkan. Tiba-tiba, perempuan itu manggil nama saya dengan suara serak. Pelan. Arif. Saya langsung merinding sekujur tubuh. Dari mana dia tahu nama saya? Detik berikutnya, perempuan itu noleh cepat ke arah saya. Rambut panjangnya terhempas, memperlihatkan wajahnya. Pucat, mata melotot, mulutnya sobek, darah mengalir dari bibirnya. Saya refleks teriak, "Astagfirullah." Senter saya hampir jatuh, kaki saya gemetar mundur. Sosok itu bangkit berdiri dengan gerakan kaku, lalu berjalan pelan ke arah saya. Suara kakinya menyeret di anak tangga. Srek, srek. Saya panik, langsung banting pintu tangga darurat dan lari ke arah lift. Jantung saya rasanya mau copot. Saya pencet tombol lift berkali-kali tapi pintunya lambat banget. Suara dari balik pintu tangga darurat masih terdengar. Duk, duk, duk. Seperti ada yang nabrakin tubuh ke pintu. Begitu lift terbuka, saya langsung masuk, pencet tombol lantai lobi dan berharap pintu cepat menutup. Tapi, sebelum pintu lift benar-benar tertutup, saya sempat lihat sekilas celah pintu tangga darurat terbuka sedikit. Dari situ, mata perempuan itu menatap lurus ke arah saya. Saya sampai di lobi dengan napas tersengal-sengal. Badan saya lemes, keringat dingin bercucuran. Saya langsung balik ke pos jaga, kunci pintu dari dalam, lalu duduk sambil berdoa pelan. Tapi, ternyata gangguannya nggak berhenti di situ. Di monitor CCTV, saya lihat jelas, sosok perempuan itu berdiri di depan salah satu pintu unit kosong di lantai 12. Badannya membungkuk, rambutnya menutupi wajah. Dia diam saja, nggak bergerak, hanya berdiri. Saya panik, langsung ambil radio HT, coba hubungi satpam lain yang jaga di luar. "Bang, coba lihat lantai 12, ada orang nggak?" Jawabannya datar. "Kosong, Rif. Tadi saya cek, nggak ada siapa-siapa." Saya bengong. Padahal di monitor jelas banget ada sosok berdiri di sana. Semalaman saya nggak berani patroli lagi. Saya hanya duduk di pos jaga, memeloti monitor CCTV, berharap jam cepat berlalu. Tapi gangguan terakhir malam itu benar-benar bikin saya hampir pingsan. Sekitar jam 3, monitor CCTV tangga darurat menunjukkan sesuatu. Sosok perempuan itu berdiri di tangga, lalu perlahan merangkak naik, tangannya berdarah, gerakannya patah-patah. Kamera merekam jelas, sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan kamera. Wajahnya menatap lurus ke lensa, seolah dia tahu saya sedang memperhatikan. Mata melotot, mulutnya terbuka lebar seperti menjerit, tapi nggak ada suara. Dan tiba-tiba, monitor CCTV itu mati sendiri. Saya terdiam. Tubuh saya gemetar, mulut saya komat-kamit baca doa seadanya. Malam itu adalah malam pertama. Saya benar-benar lihat dia. Sosok perempuan yang katanya bunuh diri waktu apartemen ini dibangun. Dan saya tahu, teror ini baru aja mulai. Sejak tahu cerita Bu Ratna dari Bang Jaka dan Pak Darto, pikiran saya nggak pernah tenang lagi. Rasanya, tiap kali saya jalan patroli, saya membayangkan ada sosok perempuan itu mengikuti dari belakang. Malam itu, seperti biasa, saya mulai shift jam 10 malam. Dari awal, hawa apartemen sudah terasa beda. Angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya, bikin pintu-pintu lorong bergembertak sendiri. Bahkan, kaca di pos jaga bergetar halus, seolah ada yang mengetuk dari luar. Saya coba menenangkan diri, bilang dalam hati, ini cuma sugesti, ini cuma sugesti. Tapi entah kenapa, rasa takut justru makin kuat. Sekitar jam 1 pagi,
saya dapat giliran patroli ke lantai atas. Biasanya, lantai 20 ke atas relatif sepi karena unit-unitnya belum banyak terisi. Lift malam itu lambat sekali, jadi saya terpaksa naik lewat tangga darurat. Begitu sampai di lantai 21, langkah saya mendadak berhenti. Ada suara samar dari atas kepala saya. Suara benda berat diseret di lantai. Grek, grek. Saya panik, langsung sorot senter ke arah lorong. Kosong. Tapi suara itu terus terdengar, makin dekat makin jelas. Saya menegakkan badan, memaksa diri untuk bicara lantang. "Halo, ada orang?" Tak ada jawaban. Yang ada justru suara lain. Suara perempuan tertawa pelan, lirih, serak dan panjang. Saya buru-buru balik arah, berniat turun. Tapi baru 2 langkah, lorong di belakang saya terdengar suara langkah kaki cepat, seolah seseorang berlari ke arah saya. Duk, 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 duk. Saya refleks sorot senter ke arah lorong. Kosong. Tapi di lantai, saya lihat jelas ada jejak basah. Bentuknya telapak kaki perempuan, basah seperti habis melangkah keluar dari air. Saya gemetar, mundur perlahan. Jejak itu berhenti tepat di depan kaki saya, seolah pemiliknya sedang berdiri persis di hadapan saya, tapi tak terlihat. Saya menahan nafas, tubuh kaku. Dan di saat itulah, terdengar bisikan jelas sekali di telinga kiri saya. "Arif, ikut aku." Saya langsung terlonjak mundur, hampir jatuh. Senter saya terlempar, mati, gelap total. Dalam panik, saya meraba-raba mencari senter. Tapi sebelum sempat menemukannya, saya melihat dari ujung lorong muncul cahaya samar. Saya kira itu cahaya lampu, tapi ternyata bukan. Itu cahaya redup, kehijauan seperti kabut bercahaya. Dan dari dalam kabut itu, muncul sesosok perempuan. Rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Pakaiannya lusuh, sobek di sana-sini, basah seperti habis diguyur hujan. Dia berjalan lambat, kepalanya sedikit miring. Saya terpaku. Itu pasti Bu Ratna. Dia terus melangkah ke arah saya. Tiap langkahnya terdengar suara tetesan air jatuh ke lantai. Tik, tik, tik. Saya ingin lari tapi kaki saya seperti terkunci. Saya hanya bisa berdiri menunggu sosok itu semakin dekat. Saat jaraknya tinggal sekitar 5 meter, tiba-tiba perempuan itu berhenti. Rambutnya bergeser sedikit memperlihatkan bagian wajah. Saya bisa lihat sekilas. Wajah pucat dengan mata hitam legam, kosong, menatap lurus ke arah saya. Tiba-tiba, lorong bergema suara jeritan perempuan, keras sekali sampai telinga saya berdenging. "Wah!" Bersamaan dengan itu, lampu lorong menyala mati berkedip cepat. Dan dalam sekejap, sosok perempuan itu menghilang. Saya jatuh duduk, nafas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Senter saya akhirnya menyala lagi setelah saya goyang-goyangkan. Lorong kembali sepi, tapi bekas jejak basah itu masih ada, mengarah lurus ke jendela besar di ujung lorong. Saya paksa diri turun kembali ke pos jaga. Sampai di sana, saya duduk gemetaran. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, di monitor CCTV lantai 21, saya melihat sesuatu yang bikin dada saya sesak. Di layar terlihat jelas, ada bayangan perempuan berdiri di jendela, persis di tempat jejak basah tadi berakhir. Rambutnya tergerai, wajahnya menunduk, seakan siap melompat. Dan sesaat sebelum gambar itu hilang, bayangan itu menoleh ke arah kamera. Tersenyum. Monitor langsung mati total. Malam itu, saya sadar satu hal. Bu Ratna bukan sekedar penunggu. Dia seperti ingin mengulang tragedi yang pernah dia alami, dan seakan ingin menyeret saya ikut dalam nasibnya. Sejak kejadian di lantai 21 itu, saya hampir nggak bisa tidur. Siang hari pun,
Bayangan wajah pucat Bu Ratna terus muncul di kepala saya. Dan tiap kali saya menutup mata, saya seolah masih mendengar bisikan lirih itu. "Arif, ikut aku." Sampai akhirnya, saya memberanikan diri untuk bercerita pada Pak Darto. Pak Darto hanya menatap saya lama, kemudian menghela nafas berat. "Kalau kamu sudah melihat jelas wujudnya, berarti dia sudah nempel sama kamu, Rif. Hati-hati, biasanya dia bakal muncul lagi. Makin sering, makin nyata. Dan kalau sampai kamu terpancing, bisa-bisa kamu ikut di bawahnya." Ucapan itu bikin bulu kuduk saya berdiri. Saya makin yakin kalau ini bukan sekadar halusinasi. Malam itu, saya seharusnya tidak masuk shift. Tapi entah kenapa, Bang Jaka yang jadwalnya menggantikan saya malah sakit mendadak. Kepala security minta saya berjaga. Sebenarnya saya ingin menolak, tapi akhirnya saya terima juga. Dalam hati saya bilang, "Oke, ini mungkin kesempatan terakhir saya di tempat ini." Jam menunjukkan pukul 12 malam. Lorong-lorong apartemen begitu lengang. Angin bertiup masuk dari jendela tangga darurat, menimbulkan suara melengking. Dari pos jaga, saya perhatikan monitor CCTV dengan cemas. Dan benar saja, sekitar jam 1 lewat, kamera di lantai 21 kembali berkedip. Gambar buram, tapi saya bisa melihat sosok perempuan berdiri di jendela lagi. Rambut panjang, baju lusuh, basah meneteskan air. Saya menutup mulut dengan tangan, menahan ingin berteriak. Tapi ada sesuatu yang membuat saya lebih takut lagi. Kali ini, sosok itu tidak hanya diam di jendela. Dia bergerak. Perlahan, dia berjalan ke arah kamera, lalu lenyap. Monitor menjadi gelap. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara ketukan keras di kaca pos jaga saya. Duk, duk, duk. Saya refleks menoleh. Dan di balik kaca, saya melihat Bu Ratna. Tubuh saya lemas, hampir jatuh dari kursi. Perempuan itu menempelkan wajah pucatnya di kaca, tersenyum samar, matanya hitam kosong. Dari mulutnya meneteskan air hitam pekat. Saya buru-buru meraih senter dan radio. Tapi radio mati total. Listrik di pos padam. Seketika, hanya cahaya bulan dari jendela yang membuat saya masih bisa melihat. Perempuan itu kemudian menghilang dari kaca. Saya tahu, dia belum pergi. Saya tahu, dia masuk ke dalam. Saya berdiri pelan, memegang senter erat-erat. Ruangan begitu sunyi. Sampai detak jantung saya sendiri terdengar keras. Lalu dari sudut ruangan, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Saya sorotkan senter ke arah suara itu. Dan di sana, dia berdiri. Bu Ratna. Rambut panjang menutupi wajahnya, pakaiannya meneteskan air, tubuhnya membungkuk sedikit, tangannya menggantung lemas. Dia melangkah pelan ke arah saya. Setiap langkahnya, lantai meninggalkan jejak basah. Saya mundur sampai punggung menempel ke dinding. Tak ada jalan lagi untuk kabur. Perempuan itu berhenti tepat di depan saya. Rambutnya bergerak, memperlihatkan wajahnya yang hancur. Mata hitam, kulit pucat membiru, dan lehernya penuh bekas jeratan. Dia meratap saya dalam-dalam, lalu membuka mulut. Suaranya bukan suara manusia. Serak, berat, bercampur dengan teriakan-teriakan yang pernah saya dengar dari para tukang yang dulu bekerja membangun apartemen ini. Tolong! Ah! Jangan dorong aku! Ampun! Suaranya bergema, memenuhi ruangan. Saya menutup telinga, berteriak ketakutan. Lalu, tiba-tiba saya merasa ada tangan dingin menggenggam pergelangan saya. Erat sekali,
seperti menarik. Saya melihat ke bawah. Bu Ratna sedang menggenggam saya. Dia menatap saya lagi, lalu berkata dengan suara yang jelas sekali, "Temani aku." Tubuh saya seperti kehilangan tenaga. Pandangan saya kunang-kunang, seolah-olah saya benar-benar akan dibawanya ikut. Dalam keputusasaan, saya hanya bisa berteriak, "Jangan, saya bukan salah satu dari kalian, lepaskan saya." Entah bagaimana, genggaman itu tiba-tiba terlepas. Sosok Bu Ratna memekik nyaring, lalu tubuhnya terhempas mundur dan menghilang begitu saja. Saya pingsan malam itu. Begitu sadar, saya sudah ada di ruang security dengan Pak Darto dan 2 rekan satpam lain di sekitar saya. Mereka bilang, mereka menemukan saya tergeletak di lantai pos jaga. Mulut saya penuh dengan air hitam pekat. Sejak malam itu, saya memutuskan berhenti. Saya tidak pernah kembali bekerja di apartemen itu lagi. Belakangan saya dengar kabar, beberapa penghuni baru juga mulai melaporkan gangguan yang sama. Suara perempuan menangis di lorong, bayangan di jendela, bahkan jeritan-jeritan yang terdengar dari lantai atas. Tapi pihak manajemen selalu menutupinya, bilang itu cuma gangguan teknis atau halusinasi. Bagi saya, itu jelas bukan halusinasi. Saya sudah melihat langsung, sudah merasakan sendiri. Dan saya tahu, arwah Bu Ratna masih ada di sana. Dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia masih menunggu. Mungkin menunggu seseorang lagi untuk menemani kesepian panjangnya. Dan saya bersyukur, malam itu saya masih diberi kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Gimana Sobat Lemari Tua? Coba kalian komen di bawah, apakah cerita ini cukup membuat kalian terhibur atau takut? Dan sekian cerita untuk kali ini, semoga kalian terhibur dan mendapatkan sisi positif dari setiap cerita yang aku bawakan. Sampai jumpa di cerita lainnya, bersama saya Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.